3N MSDM akan menjelaskan atau menyampaikan sebuah materi mengenai memperbaiki kompetensi atau improve competency. Mari simak videonya ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan pertama mengenai jenis dan kategori kompetensi. Nah, dalam konsep dan sejarah kompetensi, yang pertama itu dikemukakan oleh Layla Spencer dan Signal Spencer pada tahun 1993. Kompetensi, karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Nah, yang kedua dikemukakan oleh Michael Armstrong pada tahun 1964 bahwa kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya mengenai praktisi MSDM. Kompetensi itu deskripsi dari karakteristik seseorang. Selanjutnya mengenai dari Margaret Dale 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dari standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut NC Vicky dalam Margaret Dale 2003, kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Next, Training Agency tahun 1988, kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Lalu Shelan pada tahun 1993, kompetensi karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang terakhir, menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya mengenai komponen kompetensi, terdapat 5 komponen kompetensi. Yang pertama, motif pergerakan mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, self concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang kelima adalah knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki, determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Nah, yang pertama itu adanya kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, adanya keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, adanya pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Nah, yang keenam, isu emosional, hambatan dan blok emosional sering menghambati penguasaan kompetensi. Yang terakhir, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Untuk tingkat perbaikan kompetensi terdapat 3. Yang pertama, mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, maksudnya orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional. Yang terakhir adalah sulit diperbaiki dalam artian inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran, konseptualis, fleksibilitas. Selanjutnya mengenai perbedaan kompetensi dan konsep lain nih. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif,
berhasil dan unggul atau superior. Nah, dalam ini kompetensi merupakan terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Ini menurut Boyatzis tahun 1982. Yang kedua, mengenai pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut, menurut Spencer 1993. Lalu yang ketiga, komponen kompetensi ini dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang didasari dan pengetahuan yang tidak dapat didasari. Ini menurut Dale 2003. Lalu komponen kompetensi, keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Terus yang terakhir, keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Selanjutnya mengenai metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi ini terdiri dari 3. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan stempel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Spencer dan Spencer. Yang pertama, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang kedua, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang ketiga, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Yang keenam, validasi model kompetensi. Selanjutnya untuk tahap untuk merancang studi kompetensi terdiri dari 6. Yang pertama, menetapkan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Yang kelima, validasi model kompetensi. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Selanjutnya mengenai tahap mengidentifikasi model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BI atau model lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Yang keenam, mendesain aplikasi. Selanjutnya yang terakhir mengenai dimensi kompetensi. Menurut Dwellich dalam Armstrong, kemampuan intelektual, preventif, strategis, analisis, dan penilaian perencanaan dan pengorganisasian. Nah, selanjutnya kemampuan interpersonal meliputi mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan orientasi hasil, sikap energi dan inisiatif, motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis. Selanjutnya lalu menurut Schroeder dalam Williams tahun 2002, yang pertama kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua direksional, dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga motivasional, interpersonal, mengelola interakasi, orientasi. Yang keempat pengembangan. Yang kelima berprestasi, orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa untuk video selanjutnya di pekan depan. Thank you for watching.